Halo guys, balik lagi di Channel. Di video kali ini kita akan melakukan unboxing dan hands-on, sekaligus kita akan mereview kamera dari smartphone fenomenal terbaru dari Xiaomi, yaitu Mi 10T Pro. Penasaran seperti apa kualitas kameranya? Simak terus. Jika nantinya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe ya guys, agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali setiap ada video baru dari channel ini. Mi 10T Pro datang dengan kotak penjualan berwarna hitam dengan logo 10T di bagian depan, tulisan Mi 10T Pro di bagian samping, dan seperti biasa di bagian belakang terdapat beberapa spesifikasi kunci dari ponsel ini. Di dalam boxnya kita akan mendapatkan sebuah kotak lagi yang berisikan SIM card ejector, kartu ucapan dari Mas Alvinse, panduan penggunaan, sebuah jeli case transparan yang bertuliskan logo Xiaomi dengan kualitas yang cukup bagus menurut saya. Dan ini dia si HP-nya, Mi 10T Pro dengan warna lunar silver yang terlihat cukup mewah menurut saya. Berikutnya kita masih diberikan kabel USB Type-C dan sebuah kepala charger dengan output 33 watt. Oke, Mi 10T Pro memiliki desain yang cukup menarik dengan tampilan warna back cover yang terlihat elegan serta sudah dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5 depan dan belakang. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint sensor. Di bagian bawah ada SIM card tray, port USB Type-C, lubang mic dan speaker grill. Di sisi kiri polos tidak ada apa-apa. Di bagian atas ada infrared buster, secondary microphone, dan lubang speaker. Dan terakhir di bagian depan ada layar seluas 6,67 inch dot display beresolusi Full HD Plus yang sudah dilapisi kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5, bersertifikasi TUV Reline, serta sudah mendukung high refresh layar hingga 144 Hz. Untuk kualitas layarnya sendiri, selama beberapa hari menggunakan ponsel ini, menurut saya layarnya ini sangat responsif dan smooth. Viewing angle-nya juga luas, dan meskipun masih menggunakan panel berjenis IPS LCD, namun warna yang dihasilkan layarnya ini cukup bagus menurut saya. Di sektor jeroan, Mi 10T Pro menggunakan chipset terbaik dari Qualcomm di tahun 2020 ini, yaitu Snapdragon 865 yang dipasangkan dengan RAM 8GB berjenis LPDDR5 serta storage sebesar 256GB berjenis UFS 3.1. Untuk performanya sendiri saya rasa tidak perlu dipertanyakan lagi ya guys, karena dengan chipset Snapdragon 865 sudah pasti performa dari smartphone ini menurut saya terbaik lah. Beberapa game yang saya coba mainkan di HP ini semuanya bisa dilibas dengan lancar tanpa gangguan yang berarti. Untuk kapasitas baterainya sendiri, Mi 10T Pro dibekali dengan baterai jumbo 5000 mAh yang sudah support sistem pengisian cepat hingga 33 watt. Sekarang kita bahas sektor kameranya. Mi 10T Pro menggunakan setup triple kamera di bagian belakang dengan kamera utama beresolusi 108 MP, beraperture f1.69 yang juga memiliki 7 lapis elemen lensa, serta sudah dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Di lensa kedua ada kamera ultrawide beresolusi 13 MP dengan bukaan f2.4, dan di lensa ketiga ada kamera 5 MP f2.4 yang berfungsi sebagai kamera makro. Sedangkan pada kamera selfie-nya, ponsel ini dibekali dengan kamera selfie beresolusi 20 MP dengan bukaan lensa f2.2. Untuk hasil fotonya sendiri di kondisi cahaya berlimpah, hasilnya terlihat tajam dan detail, warnanya bagus serta dynamic range-nya juga luas. Hasil foto 108 MP-nya juga bagus dengan ekstra detail yang lebih baik dibanding mode autonya. Tapi tentu dengan konsekuensi ukuran filenya akan jauh lebih besar. Mode portraitnya juga bekerja dengan cukup baik. Pemisahan objeknya bagus serta efek blur yang dihasilkan di backgroundnya juga terlihat natural. Hasil foto dengan lensa ultrawide-nya juga menurut saya cukup bagus, gambarnya tajam dan warnanya juga masih enak dilihat. Fitur pembenaran distorsinya juga bekerja dengan cukup baik kali ini. Untuk hasil foto dengan kamera makronya menurut saya lebih bagus kali ini, berkat resolusi kameranya yang naik menjadi 5 MP. Sedangkan untuk foto di kondisi minim cahaya, surprisingly hasilnya cukup bagus dengan ketajaman gambar dan dynamic range yang terbilang oke menurut saya. Dan jika dirasa kurang, fitur mode malam di kameranya ini juga sangat membantu jika kalian menginginkan hasil foto yang lebih terang. Dan kabar baiknya, mode malamnya ini juga bisa berfungsi di lensa ultrawide-nya. Untuk hasil foto di kamera selfie, menurut saya gambarnya bagus dan detail serta warnanya juga oke. Mode portraitnya juga bagus walau hanya menggunakan satu lensa.
Selain itu, karena ponsel ini secara default sudah diaktifkan fitur kamera 2 apinya, jadi kita bisa dengan mudah menginstal APK Google Kamera di Mi 10T Pro ini tanpa perlu root atau unlock botol lagi. Untuk cara install Google Kamera di Mi 10T Pro nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya guys. Jadi pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan icon loncengnya. Oke, dan ini adalah hasil perekaman video kamera depan dari Xiaomi Mi 10T Pro. Resolusi maksimalnya ada di 1080 30 frame per second. Untuk kualitas gambarnya menurut saya ini agak sedikit gambarnya agak sedikit crop karena mungkin untuk efek stabilisasinya. Tapi untuk kestabilan gambarnya memang ini sudah bagus menurut saya. Ya, dan salah satu kelebihan dari kamera utama Mi 10T Pro ini adalah lensanya sudah menggunakan optical image stabilization. Jadi gambarnya memang terlihat sangat stabil menurut saya. Dan ini direkam di resolusi 4K 30 frame per second ya guys. Ya, dan ini adalah sampel perekaman video di kamera belakang menggunakan kamera utamanya guys. Dan kita akan coba zoom. Ya, dan ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera ultrawide di resolusi 4K 30 frame per second. Untuk resolusi kamera utamanya bisa sampai di 4K 60 frame per second ya guys. Tapi untuk ultrawide hanya bisa sampai di 4K 30 frame per second. Oke, dan ini adalah hasil perekaman video menggunakan kamera utama di resolusi 8K atau 8K. Ya, dan salah satu fitur unggulan di smartphone ini adalah fitur dual videonya yang bisa kita gunakan untuk mengambil gambar secara bersamaan baik dari kamera depan maupun kamera belakangnya. Selain fitur utamanya, Mi 10T Pro juga memiliki fitur-fitur tambahan lainnya seperti punya dual stereo speaker, punya lampu LED notifikasi di mana pada brand lain fitur ini justru dihilangkan, serta sudah memiliki sertifikasi IP rating untuk perlindungan percikan air dan debu. Harganya sendiri saat video ini dibuat, Mi 10T Pro dijual dengan harga 7 juta kurang 1000 atau 6.999.000, sedangkan untuk versi non pro-nya dijual 1 juta lebih murah. Dan apakah smartphone ini recommended di harga segitu? Jawabannya nanti akan kita bahas pada video full reviewnya ya guys. Jadi pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan icon loncengnya. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.